Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Kaharudin, mahasiswa PPG Daljab RPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703052515556. Saya akan mempraktikkan video uji kinerja di dalam mengajar PAI di kelas 6 dengan mengangkat tema makanan dan minuman halal bagi dalam agama Islam dengan pendekatan PBL. Demikian, mari sama-sama saksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Kai, silakan pimpin doa, Kai. Siap, kita berdoa. Tangannya diangkat, kepala tundukkan, matanya ditutup. Siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Kai telah memimpin doa. Baik, setelah memimpin doa untuk memupuk jiwa nasionalisme kita. Karena materi kita adalah hukum halal dalam Islam. Pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai tanaman, tumbuhan, hewan halal di tanah air kita. Maka untuk memupuk jiwa kebangsaan kita, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan berdiri. Oke, dipimpin sama Kairen ya. Sini nak. Siap, bersama-sama. 1, 2. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Mister pengen ngecek siapa hari ini nggak masuk ya? Al-Fajri gimana? Al-Fajri nggak masuk? Ada yang tahu? Sakit, Masya Allah. Kita doakan semoga Al-Fajr cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak-anak. Setelah itu nanti Mister catat di absen ya. Al-Fajri sakit ya. Yang lain siapa lagi? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, Mister mau mengingatkan dulu materi bab 3 nih. Kemarin bab 3 kita belajar materi apa ya? Asmaul Husna, pinter. Yang kita pelajari Asmaul Husna apa yang pertama? As-Somad. Apa arti As-Somad? Tempat Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bersandar atau bergantung. Yang kedua apa Asmaul Husnanya? Al-Muqtadir. Apa arti Al-Muqtadir? Allah yang maha berkehendak, di mana semua kehidupan di alam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu. Yang ketiga apa yang kita pelajari? Al-Muqaddim, yang artinya adalah Allah maha terdahulu. Yang keempat apa Asmaul Husnanya? Al-Baqi, atau Allah maha kekal. Karena Allah maha berkuasa, maha segala-galanya, maka Allah menciptakan sumber daya alam untuk kita.
Sumber dari itulah yang sekarang kita bisa nikmati, yaitu berupa makanan. Nah, maka ini yang akan kita pelajari ya. Pertama, peta konsepnya. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang makanan dan minuman halal dalam Islam. Yang kedua adalah kita akan belajar kategori halal dalam Islam. Yang ketiga kita akan belajar kita harus terbiasa dalam menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang Mister harapkan setelah kalian belajar materi ini adalah yang pertama, sok dibaca. Yang kedua dibaca. Yang ketiga dibaca. Yang keempat dibaca. Baik. Nanti Mister akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nanti Mister akan membagikan satu studi kasus. Kalian pelajari tentang hal-hal haram Islam. Nanti kalian diskusikan dan presentasikan ke depan. Siap? Siap. Baik, sebelum lanjut ke pembelajaran, Mister mau nanya dulu. Di sini kira-kira apa sih hukum halal itu? Ada yang bisa jawab? Apa sih Aurora apa? Baik, sebagai konsekuensi seorang muslim harus makan makanan yang halal. Pertanyaan yang kedua, Mister mau nanya, sebutkan jenis-jenis makanan yang halal. Siapa yang harus jawab? Fabian. Roti. Sayuran. Buah-buahan. Tepuk tangan buat Fabian. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya sebagai penyemangat sebelum kita mulai. Sebutkan minuman-minuman yang halal dalam Islam. Sebentar, Arkan. Susu. Buah, jus buah. Sebutkan makanan dan minuman yang Allah haramkan. Siapa yang bisa jawab? Afif, apa deh? Iya. Baik, tepuk tangan buat Afif. Afif tadi menjawab ada darah yang diharamkan. Ada juga hewan yang hidup di dua alam, betul sekali. Dan organ hewan atau hewan yang disembelih tidak membaca bismillah. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk ke materi. Oke, yang pertama tadi Mister tanya apa itu halal. Oke, sekarang coba dibaca halal itu apa sama Melano. Baca Melano. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Halal adalah segala sesuatu yang apabila kita makan tidak mendapat dosa. Itulah hukum halal. Apa sih Mister dalilnya hukum halal? Baik, kita baca bersama-sama. Mister membaca, ikuti kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Kunu mimma fil ardi. Innahu lakum aduwwum mubin. Coba tolong artinya dibaca sama Ainun. Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal yang ada di bumi. Tapi ingat, jangan ikutin langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ingat kisah Nabi Adam? Ingat kisah Nabi Adam ketika Allah tempatkan di surga. Kemudian setan goda untuk makan makanan yang haram. Ingat? Karena setan berfungsi untuk menggoda manusia. Ternyata Nabi Adam berhasil tidak tergoda oleh setan. Setan ternyata nggak menyerah. Dia menggoda siapa? Menggoda istrinya Siti Hawa. Sehingga Nabi Adam pun tergoda. Itulah maka Allah perintahkan jangan kita ikuti langkah-langkah setan. Karena dia sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik, kita lanjutkan. Makanan halal yaitu apa? Boleh dibaca sama Zafran? Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam Islam untuk
syarat makanan dikatakan halal ada berapa? Lihat. Ada berapa? Ada 3. Oke, satu dibaca. 2 dibaca. 3 dibaca. Baik, pertama adalah halal dari zatnya, kedua adalah halal karena proses mendapatkannya, dan yang ketiga adalah halal oleh proses pengolahannya. Ada yang bisa mencontohkan? Halal zatnya apa misalnya? Apa Fabian? Nah, misalnya buah anggur, Masya Allah luar biasa. Buah anggur hukumnya apa? Hukumnya? Buah anggur hukumnya halal zatnya. Tapi ternyata buah anggurnya hasil mencuri. Apa hukum jadinya? Haram. Ternyata buah anggurnya zatnya halal, belinya halal. Ternyata prosesnya dibuat minuman alkohol. Apa hukumnya? Haram. Jadi meskipun zatnya halal, kalau syarat kedua, syarat ketiga tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi maka kita harus perhatikan makanan yang halal dan haram dalam Islam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan juga baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu. Kulu min thayyibati. Dibaca artinya sama jelita. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini tentang makanan dan minuman halal dalam Islam. Selanjutnya adalah Mister nanti akan membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti ini akan Mister bagi per kelompok. Oke? Sekarang silahkan kalian bagi kelompoknya. Setelah terbagi kelompoknya, Mister bagikan nanti lembar kerjanya. Nanti kalian pahami dulu studi kasusnya. Kalian pahami, nanti setelah kalian pahami, kalian diskusi isi tentang hasil diskusi kalian. Nanti setelah itu kalian presentasikan ke depan. Setelah ke depan presentasi nanti silakan apabila ada yang ingin bertanya. Oke? Oke. Mister bagikan dulu ya. Mister bacakan dulu salah satu contoh dari LKPD yang telah Mister bagikan. Contoh nih, perhatikan. Andi adalah siswa kelas 6 yang beragama Islam. Suatu hari temannya mengadakan pesta ulang tahun di sekolah dan membawa kue tar yang dibeli dari toko roti yang terkenal. Oke ya. Kue tersebut terlihat enak dengan topping coklat dan buah-buahan. Namun Andi melihat ada label pada kemasan kue yang menyebutkan bahwa kue itu mengandung gelatin atau zat dari sapi impor. Yang memang tidak tahu itu sapi disembelihnya babi bismillah apa enggak. Itu kan ya? Kemudian juga ada minuman soda yang mungkin mengandung alkohol. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Andi terhadap minuman soda? Ya. Kemudian jika Andi tidak mau makan minum, bagaimana sikapnya? Paham? Dan setiap LKPD sudah ada kasusnya masing-masing ya. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan, diskusikan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, sudah selesai hasilnya? Sudah diskusi, sudah? Oke, kalau sudah, Mister minta coba kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika memasak hidangan yang tidak halal, Ahmad menyentuh dan mengolah zat yang haram, bahkan harus mencicipi makanan tersebut. Maka menjadi haram bagi
beragama non-muslim. Baik. Sehingga bisa saling menghargai dan toleransi. Baik, tekan dong, buat kelompok 1. Jadi kelompok 1 dapat studi kasus gini. Ada sebuah permasalahan. Ahmad sama Roger ini seorang koki yang bekerja di restoran Cina, ya. Ahmad beragama Islam, Roger beragama non-Islam. Mereka seringkali mendapat pesanan yang terbalik. Ahmad dapat pesanan makanan yang gak halal. Roger dapat pesanan makanan yang halal. Maka mereka tadi kata tim 1 harus saling bijaksana dan tukar pesanan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Tangan dong, kelompok 1. Tangan. Duduk. Oke, berikutnya Mister minta yang maju kelompok 2. Diwakilkan oleh Fabian dan Ersan. Silakan. Buat kelompok 2. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Dari penjelasan kelompok 2, siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 4 tanya, gimana? Ya, diskusikan dulu. Kira-kira makanan halal itu apakah berubah jadi haram kalau dibeli pakai uang haram? Gimana menurut kalian? Ya, berubah menjadi haram karena syarat makanan halal itu ada tiga. Pertama halal dari. Baik, tepuk tangan kita semua. Masya Allah. Ya, demikianlah pembelajaran materi kita pada hari ini. Alhamdulillah, sudah bisa menyelesaikan masalah masing-masing? Oke, sudah paham semuanya? Baik, maka kesimpulan dari materi kita hari ini, makanan dan minuman halal terbagi menjadi 3. Pertama adalah halal karena zatnya, kedua halal karena proses mendapatkannya, dan ketiga halal karena proses pengolahan. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, sekarang Mister bagikan soal individu atau sumatif harian. Ya, tadi kan kelompok, sekarang individu ya. Nah, Mister bagikan soalnya, kalian kerjakan masing-masing. Nanti setelah dikerjakan, baru dikumpulkan ke Mister. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan ke Mister. Ayo kumpulkan. Makasih ya. Makasih ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang makanan dan minuman yang halal. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dari materi hari ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil Subhanaka Allahum. Baik, akhirul kalam. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.